Hai creative people, balik lagi nih dengan Creative with A&M. Kali ini saya akan bercerita lagi perjalanan saya di Afrika Selatan. Nah, khususnya kemarin kita berada di kota Cape Town. Nah, di sini nanti kita akan sharing lagi mengenai kota-kota yang ada di Afrika. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, pada waktu itu Jessica Iskandar sempat bernyanyi bersama anak-anak di Afrika Selatan nih. Seperti apa ya mereka menyanyikan lagu, dan suaranya sangat merdu sekali loh. Kita lihat langsung seperti apa sih mereka bernyanyi. Let's go. Show to the world. Ready? 1, 2, 3, 4. Afrika melupakan isu penderayo, hizai mitandazo yetu ngozi singelela tina musapolayo murena buluka sichawasa yetu uferite usibuluke sichawasa yetu sichawasa South Africa and you blow fine on sayenge and you declare avosiere orosiere and you can't say avosiere then you come together and united we shall stand. Let us live and stand for freedom in South Africa, our land. Nah, merdu ya suaranya. Nah, sekarang kita akan berjalan-jalan lagi nih ke Boulder Beach. Di sini ada banyak penguin-penguin loh. Jadi, Boulder Beach adalah pantai terlindung yang terdiri dari ceruk-ceruk di antara batu-batu granit, di mana nama itu berasal. Terletak di Cape Peninsula, dekat Simon Town menuju Cape Town. Dekat Cape Town di provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Ia juga dikenal sebagai Boulders Bay. Ini adalah tempat wisata populer karena koloni penguin Afrika yang menetap di sana pada tahun 1982. Pantai Boulders merupakan bagian dari Taman Nasional Table Mountain. Penguin Afrika ini hanya ditemukan di garis pantai Afrika Selatan. Ini adalah Afrika Selatan dan Namibia ya. Penguin ini saat ini berada di ambang kepunahan loh. Wah, sedih ya. Pada lucu banget nih penguinnya nih guys. Akibatnya penguin berada di bawah perlindungan Cape Nature Conservation. Meskipun terletak di tengah-tengah area pemukiman, ini adalah salah satu dari sedikit lokasi di mana burung yang rentan ini dapat diamati dari jarak dekat, berkeliaran dengan bebas di lingkungan alam yang dilindungi. Jadi nih waktu kita kesini emang ada pagar-pagar dan batas gitu ya guys. Jadi emang kita tidak boleh menyentuh para penguin ini. Cuman kita bisa lihat secara dekat nih penguin-penguin ini. Tuh lucu ya penguinnya. Dan hanya 2 pasang loh waktu itu yang berkembang biak pada tahun 1982. Koloni penguin ini telah berkembang menjadi sekitar 3.000 ekor burung dalam beberapa tahun terakhir. Wah, keren ya. Dibatasi terutama oleh semak asli di atas tanda air tinggi di satu sisi dan air jernih False Bay di sisi lain. Daerah ini terdiri dari sejumlah teluk kecil yang terlindungi. Sebagian tertutup oleh batu-batu granit yang berusia 540 juta tahun. Tempat rekreasi paling populer adalah Boulder Beach. Tetapi penguin paling baik dilihat dari Foxy Beach, di mana trotoar yang baru dibangun membawa pengunjung dalam jarak beberapa meter dari burung. Ini juga merupakan pantai renang yang populer loh, meskipun orang-orang dibatasi pada pantai yang berdekatan dengan koloni penguin ini. Lucu-lucu ya penguinnya guys. Nah lanjut nih, kita akan berjalan lagi ke Cape Peninsula.
Nah, Cape Peninsula ini adalah semenanjung yang umumnya berbatu yang menjorok ke Samudra Atlantik di ujung barat daya benua Afrika. Di ujung selatan semenanjung ini adalah Cape Point dan Cape of Good Hope. Di ujung utara adalah Table Mountain, menghadap Cape Town, Afrika Selatan. Semenanjung ini memiliki panjang 52 km dari titik Moyle di utara hingga Cape Point di selatan. Semenanjung ini juga telah menjadi sebuah pulau dan lepas selama 5 tahun terakhir karena permukaan laut turun dan naik seiring dengan zaman es dan siklus pemanasan global antar glasial. Terakhir kali semenanjung ini menjadi sebuah pulau adalah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Segera setelah itu bergabung dengan daratan oleh kemunculan dari lautan daerah berpasir yang sekarang dikenal sebagai Cape Flat. Kota dan desa di Cape Peninsula dan Cape Flat merupakan bagian dari kota metropolitan kota Cape Town. Tanjung Harapan juga terkadang secara keliru diidentifikasikan sebagai titik pertemuan Samudra Atlantik dan Hindia. Namun, menurut perjanjian Organisasi Hidrografi Internasional yang menetapkan batas laut, titik bertemunya berada di Cape Agulhas, sekitar 200 km ke tenggara dan ujung paling selatan dari benua Afrika. Pantai barat semenanjung disebut sebagai Pantai Atlantik atau Pesisir Atlantik, atau juga disebut Pantai West Coast. Tetapi sisi timur umumnya dikenal sebagai False Bay. Demikian pula Cape Point bukanlah titik pertemuan, tetapi arus Bengola yang dingin mengalir di utara sepanjang pantai barat Afrika dan arus Agulhas yang hangat mengalir ke selatan dari ekuator di sepanjang timur Afrika. Wah, keren ya guys. Nah, lanjut nih, nanti kita akan ke Hot Bay. Adalah pinggiran pantai Cape Town di provinsi Western Cape di Afrika Selatan. Terletak di sebuah lembah di pesisir Atlantik di semenanjung Cape, 20 km dari selatan kawasan pusat bisnis. Nama Hot Bay bisa merujuk ke pinggiran kota, teluk di mana tempatnya berada, atau seluruh lembah. Daerah ini awalnya itu terdiri dari 2 pertanian yang perlahan-lahan dibagi lagi untuk memberi jalan bagi perluasan kota. Meski masih mempertahankan suasana pedesaannya, kawasan Teluk Hot memiliki lebih dari 5.960 tempat tinggal yang dihuni oleh sedikitnya 17.900 jiwa penduduk. Nah, ketika Belanda mendirikan koloni di Table Bay pada tahun 1652, sejumlah besar kayu bagus dibutuhkan untuk konstruksi, pembuatan kapal, dan keperluan lainnya. Tidak ada hutan yang luas pada waktu itu, karena curah hujan tidak cukup tinggi. Segera terlihat bahwa penjajah akan mampu menebang kayu yang mereka butuhkan di lembah yang lebih basah, terletak di sisi lain dari sebuah lintasan rendah di antara ujung selatan Table Mountain dan Constantinople. Jadi pada waktu itu Teluk Hot sebagai yang terbaik di dunia. Nah, dulu tuh ada penjajah Belanda namanya Van Riebeeck yang memberi nama Hot Bay hingga sekarang. Jadi pada tahun 1652 pada tanggal 22 November, Van Riebeeck menulis dalam jurnalnya tentang Tanjung Hot Basin. Sejak itu tempat ini dikenal sebagai Hot Bay. Tuh sejarahnya ya guys. Nah, itu tadi sejarahnya tuh. Nah, kalau di sini kita lihat tuh betapa indahnya alam Afrika Selatan. Terdiri dari teluk, semenanjung, lembah, pantai, bukit, dan pemandangannya oh my god, keren banget ya. Nah, kalian nih jika ingin berminat untuk datang ke Afrika Selatan bisa tuh cek Instagramnya Go Touch ID. Nah, di sana kalian akan diaturin tuh bagaimana sih caranya bisa berkunjung di Afrika Selatan.
Oke guys, semoga video ini bisa menjadi inspirasi ya buat kalian atau yang pengen datang ke Afrika. Langsung aja lihat nih, ada kontak personnya nih di belakang. Oke, sampai jumpa di video-video kita berikutnya ya. Bye bye. Kenya,